Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Andes Akbar Nugroho NIM 118, kedua Toha Setio Adi NIM 121, ketiga Utami Dwi Kusumaningrum NIM 125, keempat Salva Ajeng NIM 140, kelima Umi Latifah NIM 151, dan keenam Tri Ratnaningrum NIM 180. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang konsep laba. Yang pertama, pengertian laba. Arti income dalam hal perpajakan dapat berbeda dengan arti income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam istilah perpajakan, income atau laba berarti jumlah kotor penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan. Laba sendiri adalah hasil penerapan prosedur, bukan sesuatu yang bermakna sintetik. Karena laba dianggap sebagai unsur yang cukup komprehensif atau kompleks untuk mempresentasikan kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Bahasan mengenai teori laba tidak dibatasi oleh tataran sintetik, tetapi juga meliputi tataran simentik dan pragmatik. Ya, berikutnya tujuan pelaporan laba. Dalam kenyataannya, para pemakai mempunyai konsep laba dan model pengembalian keputusan yang berbeda-beda. Adapun pengertian dan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua itu pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif perusahaan publik. Yang keenam alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang. Yang kedelapan dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kesembilan alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Yang kesepuluh dan yang terakhir dasar pembagian dividen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep laba konvensional. Laba akuntansi memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama adalah laba akuntansi belum didefinisikan secara semantik dan jelas, sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomis dapat bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang terakhir adalah dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditur memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep laba dalam tataran semantik. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu 1. Pengukuran kinerja. Laba mempresentasikan kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi. Efisiensi sendiri adalah kemampuan menciptakan output setinggi-tingginya dengan sumber daya tertentu sebagai input. 2. Konfirmasi harapan investor. Laba dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk mengonfirmasi harapan para investor. Asumsinya bahwa para investor menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara publik sebagai basis keputusan investasinya melalui prediksi laba. 3.
estimator laba ekonomik. Akuntansi menganut asas akrual untuk mendapatkan suatu angka yang lebih bermakna secara ekonomik daripada sekedar kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Selanjutnya adalah perbandingan antara laba akuntansi dan ekonomik. Aspek pembeda, sudut pandang pemaknaan, dasar pengukuran, pengertian ekonomik, makna depresiasi, unit pengukur, sasaran pengukur atau sifat laba, konsep dasar, fungsi aset. Laba akuntansi, perekayasaan, penyusun standar, statement, cost historis, kelayaan ekonomik jangka panjang, alokasi kos, rupiah nominal, laba uang atau nominal, kontinuitas usaha, asas akrual, sisa potensi jasa. Laba ekonomik, pemegang saham, kos kesempatan, nilai pasar dan likuidasi. Penilaian ekonomik jangka pendek, penurunan nilai ekonomik, daya beli, laba real, likuidasi nilai tunai, simpanan. Makna laba. Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Hal ini berarti bahwa laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Laba adalah kenaikan aset dalam usaha periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham, tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham pemula. Dari berbagai pengertian laba yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual memiliki karakteristik umum sebagai berikut. A. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. B. Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan akhir. C. Perubahan dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Berbagai pendekatan penilaian modal dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah 1. Kapitalisasi aliran kas harapan. 2. Penilaian pasar atas aset bersih perusahaan. 3. Setara kas sekarang. 4. Harga masukan historis. 5. Harga masukan sekarang. 6. Pempertahanan daya beli konstan. Konsep laba dalam tataran pragmatik. Dalam kaitannya dengan laba, tataran pragmatik membahas apakah informasi laba bermanfaat, atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Karena banyaknya pengguna laporan keuangan dengan berbagai kepentingan pula, berbagai macam pula cara untuk dapat mengetahui kebermanfaatan laba itu sendiri. Di antaranya dengan menanyakan langsung kepada para pengguna, mengenali bagaimana informasi laba digunakan secara nyata, dan mengukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi dalam satu periode. Kesimpulannya, laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai penanam modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara akrual. Di dalam FASB, konsep income di dalam teori akuntansi disebut dengan laba komprehensif. Karena secara umum, akuntansi menganut konsep penandingan, konsep cost historis, dan asas akrual. Maka laba akuntansi yang sekarang dianut dimaknai sebagai selisih pendapatan dan biaya. Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.